Film ini menceritakan tentang seorang kolonial Inggris yang bernama John yang ditugaskan untuk penelitian suku Iban di daerah Sarawak, Kalimantan. John yang baru saja tiba bertemu dengan salah satu suku Iban bernama Belansai yang akan mengantarnya ke tempat suku Iban berada. Good morning, Truscott. I am Lansai. To our country. Setelah sampai di sana, John bertemu dengan gubernur di wilayah itu yang bernama Henry. John berbincang dengan Henry tentang alasannya yang ingin meneruskan jejak orang tuanya yang berkeinginan untuk mendidik orang-orang primitif. Di sana John ditempatkan di penginapannya dengan ditemani seorang juru masak yang bernama Tipong. Kemudian John diantar oleh Belansai untuk dipertemukan dengan jejegut suku Iban. Di sana terlihat John disambut dengan baik. John disuguhi minuman arak yang menjadi adat setempat. John sempat menolak arak itu karena John adalah orang yang religius, tapi John harus meminumnya karena jika menolaknya, John dianggap tidak menghormati adat setempat. Ketika John melihat pelayan yang bernama Salima, terlihat John begitu terpesona dengan kecantikannya. Pada malam harinya, para suku itu mengadakan pesta sebagai adat istiadat untuk menyambut kedatangan John. Di sana John kembali melihat Selima yang menari-nari untuk mengisi acara pesta adat di sana. Kemudian John harus memberi pertunjukan di acara itu. John pun mengajak Belansai untuk menari dengannya. Seketika saja para suku itu pun tertawa dengan tarian John dan Belansai. Setelah pesta itu selesai, John melihat para suku itu membawa beberapa kepala manusia. Keesokan harinya, John bertanya kepada Henry tentang kepala manusia yang dilihatnya. Ternyata kepala manusia itu adalah pelaku penambang liar yang telah tertangkap. Hari pun berganti. Suatu hari, Belansai menantang John untuk bertarung siapa yang paling bisa bertahan di dalam air. Ketika itu, John memenangkannya dengan cara curang. John memakai alat menyelam. Keesokan harinya, John terlihat sedang membantu menyelesaikan perselisihan antara dua desa. Ketika itu, John ditemani oleh Cecil. Pada saat yang bersamaan, warga dikagetkan dengan penemuan mayat-mayat penduduk desa Yakata. John pun berinisiatif pergi ke desa Yakata untuk memeriksanya. Keesokan harinya, John dan Selima pergi ke suku Yakata untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Sepanjang perjalanan, banyak mayat-mayat bergeletakan. Setelah sampai di desa itu, John hampir saja terkena senapan salah satu penambang liar. John dan Belansai melihat penambang liar yang begitu brutal merusak hutan mereka. Ketika kembali, John melihat Selima yang terbaring lemah karena telah mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar oleh racun. Ternyata para penambang liar meracuni sandang pangan milik suku Yakata agar mereka terkena penyakit untuk membersihkan wilayah dan mengusir masyarakat desa suku Yakata. Saat itu datang beberapa kelompok prajurit suku Yakata dan menganggap Selima dan yang lainnya adalah pembawa penyakit. Tapi Selima mengatakan kepada mereka bahwa John adalah orang yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian mereka menyerang ke lokasi penambang liar dengan dibantu oleh Belansai dan yang lainnya untuk membasmi para penambang liar. Akhirnya mereka berhasil mengalahkannya dan menghentikan pertambangan itu. Kemudian John dan yang lainnya diberi penghormatan sebagai ucapan terima kasih oleh suku Yakata dengan memberikan gelang sebagai simbol hadiah untuk mereka. Setelah kembali ke desa suku Iban, John memutuskan untuk menikahi Selima, tapi Henry melarangnya karena perbedaan adat istiadat antara mereka. Begitupun Selima, jejegut suku itu telah mengetahui jika Selima akan menikah dan ikut bersama John, dan hal itu dilarang oleh peraturan adat istiadat setempat. Selima harus menerima hukuman kurungan selama John tidak melepaskannya dan harus bersedia menikah dengan Cecil. Karena John tidak tega melihat Selima yang terpenjara, akhirnya John bersedia untuk melepaskan Selima dan menikah dengan Cecil. Keesokan harinya, John ditemui oleh Eggy. Eggy mengatakan jika anaknya Cecil tengah khawatir tentang John yang masih mengharapkan Selima, dan Eggy mengancam John jika Eggy tidak akan membiarkan itu terjadi. Kemudian John terlihat sedang bersama-sama dengan Selima dan anaknya. Kemudian Belansai disidang karena telah mencoba membunuh John.
Tapi John menunda pengadilan itu karena tidak menginginkan jika Belensai dihukum mati. Tapi akhirnya John tidak mempunyai alasan kuat dan menjatuhkannya hukuman mati. Find you guilty of attempted murder, but he sentence you to death. It's wrong. Kemudian Selima pergi meninggalkan desa itu, sementara Tipong harus dipenjara karena telah melukai Sperly. Ketika John terlambat untuk mengajar Selima yang telah lebih dulu melarikan diri, John diberitahu oleh Tipong jika Selima tidak mengikuti perahu melainkan pergi ke Borneo, Belanda. Kemudian Selima diikuti oleh Henry yang telah mengetahui jika Selima akan melarikan diri. Namun Henry membiarkannya dan memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, si Perry berencana untuk mengejar John dan Selima dengan pasukannya. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, John berhasil menemukan Selima, dan di saat yang bersamaan si Perry pun menemukan mereka dan memborgol mereka. John berhasil mencegah si Perry, namun John kalah dalam pertarungannya dengan si Perry. Ketika John tak berdaya, Selima berhasil menembak John dengan pistol pemberian Henry. Saat itu si Perry masih belum bisa dilumpuhkan dan hendak menembak Selima. Tapi beruntung, orang-orang dari suku Yakata datang melumpuhkan si Perry dan akhirnya John dan Selima berhasil diselamatkan. Di akhir film, John berhasil berkumpul dengan Selima dan anaknya. Mereka akan tinggal di desa suku Yakata, karena sebelumnya John dan Selima telah menyelamatkan desa itu dari penambang liar. Dan akhirnya mereka bisa hidup bersama dan bebas dari aturan adat istiadat.